Selamat pagi buat kita semua. Semoga selalu sehat Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja. Kalian ada yang mau didiskusikan dulu tentang ini, tentang bahasan minggu ini, yang SI dalam organisasi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Belum ada yang mau bertanya? Adakah yang belum masuk grup WA? Minta tolong sekali lagi ditaruh linknya di chat ya. Untuk ini supaya siapa tahu ada yang belum masuk grup WA. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Ada yang harus kita diskusikan tentang ini? Atau sudah mengerti? Sudah ditonton videonya? Sudah, Bu. Mohon maaf. Udah, Bu. Ternyata sebenarnya itu sudah jadi dari siang videonya, tapi ternyata nggak ke-upload. Baru lihat lagi malam belum ke-upload. Ya, Bu, enggak apa-apa. Kalian belum tidur ya jam segitu? Udah tuh enggak tidur. OTW tidur, Bu, tapi dengar kabar, waduh, tak jadi tidur dia. Oh, enggak Paginya nonton, Bu. Nonton, Bu. Paginya nonton sekalian sama apa namanya itu Jarkom. Jarkom tadi post test ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Gimana? Ada yang mau didiskusikan nggak tentang ini SI dalam organisasi? Saya mau nanya, Bu. Silakan. Kan di SI di organisasi, khususnya di bisnis, Bu ya, ada dia CRM, Customer Relationship Management. Berarti CRM ini cuma adanya di bisnis aja, Bu. Kalau misalnya SI di bidang kependudukan begitu, nggak ada berarti CRM, Bu? Ada dong. Ada dong, tetap ada, tetap ada. Jadi dia tetap disebut sebagai CRM. Yang jelas CRM kalau zaman sekarang itu kayak kita bisa ngasih service gitu loh. Jadi pokoknya service ke customer. Contoh misalnya kita buatkan dia web misalnya ya, atau kita buatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tuh misalnya web. Nah, CRM-nya itu dalam bentuk apa? Berarti kita bisa misalnya menyediakan kolom chat gitu. Jadi misalnya mereka bisa chat langsung dengan pegawai kependudukannya. Jadi bisa seperti itu bentuk CRM-nya. Nah, kan ada modul-modul CRM juga ya di situ. Itu juga bisa diadopsi. Jadi salah satunya adalah yang penting adalah dia bisa maksudnya dia bisa memberikan layanan benar ke customer ya. Jadi pokoknya CRM itu adalah menghubungkan layanan dengan customer. Itu sih biasanya. Jadi kan kalau SAP-nya jadi kalau misalnya di situ misalnya ada salah satu aja dari sini, misalnya ada sales and distribution atau material management ya. Jadi ini biasanya ini ya, ini kalau di instansi biasanya ini material management ya. Modul ini membantu proses pembelian atau procurement. Kalau procurement biasanya dilakukan di instansi. Nggak minta polisi tadi nanya. Procurement ada yang tahu procurement? Mandiri aja nggak? Polisinya BCA. Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Kemarin nggak diajarin ya di apa namanya? Gimana, Bu? Di Komas? Komas enggak, Bu. Belum. Belum, Bu. Komas itu baru Komas. Jadi ada disebut procurement gitu? Nggak ada di Komas? Belum ada. Belum ada. Baru kayak macam-macam pengaplikasian tren nggak sih waktu itu kayak AI, Smart City. Ada dibilang tadi. Ini kan? Ini menurut dia dengan lagi ngapain? Masya Allah. Ini yang lagi ngobrolin ATM di mute dulu ya.
Ngobrolin ATM di mute dulu, Ibu. Mute deh. Pamer Oke. bang Depo itu. On the way kayaknya. Oke. Jadi yang procurement, kalau di dalam instansi atau perusahaan ya, procurement ini adalah dia lebih ke arah lelang. Ya, jadi misalnya kalau di misalnya di Pegadaian gitu ya, atau di mana ya, Pertamina misalnya, mana ya yang biasanya melakukan procurement itu? Pegadaian iya, Pertamina juga kayaknya. Jadi procurement tuh kayak lelang. Misalnya dia membeli barang misalnya meja, mobil. Jadi mereka bisa melakukan pelelangan itu kalau misalnya dia sudah expired, bukan expired, maksudnya nggak bisa expired kan ya, maksudnya, tapi misalnya sudah batas waktunya ya, dan kalau dijual lagi mungkin harga tidak terlalu besar, maka dia bisa melakukan pelelangan ya. Jadi dari situ juga bisa ya. Jadi procurement jadi melayani gitu ya. Jadi langsung misalnya kayak Pegadaian deh. Ada kan yang orang yang gade emas, dia nggak bisa bayar. Ya, ada ya, banyak yang seperti itu. Misalnya dia gade emas, dia nggak bisa bayar, akhirnya emas itu dilelang. Ya, misalnya kita membuatkan website untuk Pegadaian supaya dia bisa melakukan procurement lewat ini aja, lewat apa namanya, lewat webnya aja. Jadi itu bisa langsung berhubungan gitu ya. Jadi sama kayak tadi Ibu bilang, mereka punya fitur chat untuk bisa langsung terkoneksi dengan pegawai Pegadaian gitu. Terus pegawai Pegadaiannya mungkin bisa kasih lihat atau fitur kolom komentar ya. Jadi seperti itu juga sudah disebut sebagai CRM. Ya, jadi kalau procurement itu lebih ke arah lelang. Saya salah satu contohnya yang paling mudah yang itu adalah Pegadaian gitu ya. Tadi Pegadaian misalnya dia punya apa namanya, dia punya emas yang dilelang, terus orang yang ngelelang emas yang digade gitu ya, orang yang ngegade itu nggak bisa nebus. Jadi biasanya kalau sudah lewat jangka waktunya dia akan dia akan bisa apa namanya, bisa dilelang. Nah, lelangan itu biasanya emas-emas itu nanti dipajang fotonya, terus dikasih tahu karatnya berapa, gramnya berapa. Nah, terus bisa dia jadi orang yang tertarik bisa langsung beli, bisa langsung berhubungan dengan Pegadaian. Itu ya salah satu contoh. Kalau yang di instansi ya, kalau yang di bisnis atau di perusahaan seperti ini kan mereka biasanya sudah menerapkan ada sales and distribution, material management, ada production planning, financial accounting, biasanya semua udah ada. Nah, sebenarnya ini ya, sebenarnya di instansi juga pasti ada orang-orang accounting kan yang ngurusin gaji gitu ya, pasti ada. Nah, itu tapi tidak dibuatkan mungkin, atau mungkin bisa saja CRM ini mereka saling terintegrasi gitu ya, dibuatkan antara modul satu dengan modul yang lain saling terhubung. Misalnya kalau nggak ada apa namanya, nggak ada laporan dari sales and distribution bahwa sales ini tidak menjual barang bulan ini, berarti kan mereka akan saling terhubung dengan financial accounting, ya. Oh, berarti gajinya dia nggak dapat bonus karena dia nggak bisa menjual produk bulan ini misalnya. Kalau dari sisi instansi misalnya, oh dia kinerjanya bulan ini kurang di sini, berarti dia akan mempengaruhi financial accounting-nya dia juga. Berarti dari sisi gaji misalnya. Ya. Jadi itu bisa kita sebut sebagai CRM. Tapi kalau misalnya yang langsung yang bisa dilihat oleh customer, berarti itu salah satu contohnya tadi dia bisa saling terhubung atau mereka dengan cepat bisa saling
menanggapi gitu. Oke, gimana? Tadi yang nanya siapa? Ega ya? Bukan Bu, Dewi Putri Saya. Chandra. Dewi Putri, Bu. Oke, gimana Dew? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, sip. Terus ada yang lain lagi yang bertanya? Ada? Siapa yang mau bertanya lagi? Boleh? Terkait ini ya, terkait apa namanya, kan ke bawah ya. Nanti kalau yang tipe-tipe informasi ini akan Ibu jelasin di minggu keempat. Nanti itu lebih jelasnya di minggu keempat. Cuma dia juga ada di dalam ini ya, di dalam sistem informasi di dalam organisasi. Nah, yang lebih memang yang lebih banyak dibahas di sini adalah yang dari CRM, SCM sama sama apa namanya, sama ERP. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Sudah sangat jelaskah atau ada yang perlu ditanya? Tugas sudah ngumpulin semua? Ya itu Bu, saya mau nanyain soal tugas itu perwakilan kan yang ngumpulin Bu. Perwakilan yang ngumpulin. Berarti kayak anggota kelompok yang lain nggak apa-apa kan kayak nge-add submission? Enggak perlu. Pokoknya satu, one for all for one. Oh ya, kaget saya soalnya kemarin sempat jejak, saya lupa kenapa saya belum ngumpulin, tapi baru ingat, oh perwakilan. Iya, perwakilan aja ya, biar nggak semuanya. Jadi Ibu tahu, oh ini kelompoknya ini. Kalau bisa sih, kalau misalnya ya berhalangan, atau misalnya yang besok-besok dia lagi aja yang ngumpulin gitu. Jadi Ibu udah tahu, oh yang kelompok ini udah dikumpulin sama ini. Gitu ya, kalau bisa maksudnya. Tapi kalau misalnya dia berhalangan ya boleh diwakilin kelompoknya yang lain. Oh, berarti diusahakan untuk satu orang itu aja seterusnya yang ngumpulin tugas gitu. Iya. Permanen. Jadi supaya kelihatan, oh kelompok yang ini udah dikumpulin sama ini. Supaya Ibu tahu, oh berarti kelompok ini udah oke, udah ngumpul. Oke, ada pertanyaan terkait materi atau terkait yang lain? Tugas besar kita mulai mungkin 2-3 minggu lagi, ya. Terus minggu depan kita post test, oke? Iya Bu, apa namanya tuh post testnya kayak gimana Bu? Maksudnya kayak waktunya sama jumlah soalnya gitu Bu, biar ada persiapan mental juga. Enggak banyak kok, paling ya Ibu paling juga mestinya sekedar kalian udah mengerti enggak dengan materi ya. Mungkin beberapa soal aja lah, nggak nyampe sebanyak Pak Andi, Ibu nggak sanggup bikinnya. Oh iya. Pak Andi 30 ya? 30 soal 25 menit Bu, pembukaannya 40 menit. Itu esai atau ini? Pilihan ganda. Pilihan ganda tapi cuman banyak, ya sih pilihan ganda sih. Pilihan ganda, Bu. Pilihan ganda lah. Pokoknya udah paham atau belum dengan materi, itu aja sih. Pokoknya oh iya Bu, kalau untuk judul itu bisa nggak kayak kita konsultasi dulu ke Ibu lewat chat gitu sebelumnya? Boleh banget. Yang temanya tuh berhubungan sama COVID-19 kan Bu ya, mau mastiin? Ya enggak ya pokoknya dia itu SI-nya bisa mempermudah ya, maksudnya berguna pada saat pandemi ini gitu. Ya, entah itu makanya tadi kalau kalian sudah lihat ini kan sistem informasi dalam organisasi, terserah kalian mau masukkan dia ke dalam instansi atau ke dalam bisnis, silahkan. Mana yang kiranya membutuhkan, misalnya oh di instansi ini ternyata butuh banget sistem informasi ini untuk mempermudah mereka apa misalnya gitu ya. Jadi lebih, kalau misalnya kalian mau bikin secara garis besar kayak misalnya dia jadi startup gitu juga boleh
Ya, jadi kayak misalnya dia nggak ngikut ke organisasi mana atau ngikut ke perusahaan mana atau instansi mana, dia berdiri sendiri, boleh. Ya, misalnya sistem informasi yang berdiri sendiri, tidak ngikut ke instansi ini atau organisasi ini, boleh juga gitu. Tapi kalau kalian misalnya sudah lihat ini bahasan ini, oh saya mau bikinnya dari sisi CRM aja deh, silahkan. Mau bikin dari sisi misalnya dari sisi SCM tadi yang untuk mempermudah bisnis terkait dengan suppliernya, silahkan. Dari sisi ERP ya silahkan, tidak ada masalah. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh iya, PPT-nya Bu. Mm-mm. Belum di-up Belum di diupload? di Oh, Iya, Bu, belum diupload sama linknya di apa namanya tuh di Braja. Jadinya kemarin hampir saya kira nggak ada video, Bu. Iya, makanya Karena nggak itu ada diupload apa-apa di Braja. keasikan liburan hari Minggu. Apa, Bu? Oke. Sebentar ya Bu, upload ya. Sambilan silakan yang mau bertanya. Harus ada edukasi apa bisa informasi aja Bu tugasnya? Sebenarnya itu bebas ya, terserah kalian. Cuma kan kita kemarin Ibu ada bilang ya, semakin bagus dia, maksudnya semakin dia idenya menarik ya, dan isi yang bisa dia cakup bagus, banyak, itu berarti ya nilainya lebih lagi gitu. Jadi yang menentukan adalah gimana kalian menyampaikan itu, ya. Kalau di IMK sudah diberikan, dikasih tahu tugasnya? Udah kemarin. Udah. Diminta bikin apa? Bikin kelompok. Bikin kelompok. Iya, jangan bikin kelompok. Aduh. Lagi ngambil kelompok cuma lebih ke arah apa namanya kayak reportnya, kayak kelaporannya kayak gimana dia. Sama ini tampilan mungkin ya, maksudnya lebih tampilan. ke arah. Oh iya, tampilan. Lebih ke arah tampilan gitu, mungkin nggak ke arah tema gitu ya? Iya. Lebih ke arah dia berfungsi atau enggak, bisa nyampe enggak ke usernya, penggunaannya gampang enggak kayak gitu kemarin. Oh iya. Nah itu juga berarti nanti termasuk juga Ibu nggak fokus ke situ ya. Jadi sebenarnya prototipe itu bisa kalian gunakan untuk IMK. Tapi maksudnya supaya Ibu tahu, oh kayak gini loh yang kalian mau bikin. Paling nggak kalian sudah terbayang, oh ini loh yang saya mau yang saya mau kerjakan. Jadi ambil aja prototipe yang tadi itu yang kalian pakai untuk IMK, kalian kasih aja ke Ibu gitu, tunjukin ke Ibu gitu. Nggak ada sih, yang penting pokoknya kelihatan, oh ini yang mau saya buat Bu, gitu. Dan maksudnya fitur-fiturnya sesuai dengan analisis yang sudah kita lakukan sebelum dipresentasikan tadi. Ya, itu sih ininya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Materi hari ini loh, udah oke-oke aja ya materinya. Misalkan gini Bu, tugas itu banyak yang minat di kalangan remaja, boleh gitu Bu, walaupun judulnya tidak sesuai dengan lah. Maksudnya? Kayak kan, apa ulangi jam nggak kedengeran? Tugasnya itu misalkan banyak yang minat di kalangan remaja gitu, kayak contohnya kayak membuat web yang berisi informasi ilegal maupun non ilegal tentang game gitu Bu kan? Nggak apa-apa. Boleh. Tapi berarti kayak lebih ini ya, maksudnya tujuannya untuk apa nanti kita analisis lagi gitu ya. Nanti kalau judulnya itu berarti fokusnya dia ke arah mana. Ya maksudnya web ini digunakan untuk apa. Tapi jangan lupa dia dikaitkan dengan tema pastinya ya jamnya. Maksudnya mungkin nanti kita bisa lihat dari latar belakangnya misalnya ya.
Misalnya dia karena sekarang susah untuk ketemu, misalnya belajar ketemuan, akhirnya dibuatkan website ini supaya lebih mudah belajar gitu misalnya. Ya? Oh iya, Bu. Boleh, Makasih, Bu. boleh juga. Terus ada lagi? Oh ya, kalian yang pertemuan minggu lalu, apa perlu di-upload juga pertemuan kita di kelas? Perlu? Boleh juga, Bu. Boleh. Boleh sih, Bu. Terutama kayak biar apa namanya tuh buat podcast atau buat apa namanya tuh UTS kan biasanya materi-materi awal yang suka kelupaan. Oke. Nanti Ibu upload dah juga. Udah ada sih, tinggal upload aja. Oke, untuk ini link materi sama link video materi sama materi udah Ibu upload ya di kelas SIA. Oke, SIB juga belum. Oke, ada lagi? Gimana? Ada lagi pertanyaan yang lain terkait materi hari ini, terutama yang berhubungan dengan SCM, CRM, dan ini apa namanya, dan ERP. Jangan nanti kalau pas sudah post test terus nggak tahu jawabannya. Silakan. Tidak ada pertanyaan ke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ya Ki, gimana? Saya izin lagi di rumah Haidar melayat sama angkatan 18 ini. Ada apa? Bapak melayat ke rumahnya Haidar. Oh, kenapa bapaknya Haidar? Meninggal? Ya, meninggal, Bu, kemarin malam. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa mendadak sakit? Iya, Bu, mendadak katanya. Ini baru selesai dari pemakaman. Iya, salam ya sama Haidar ya. Iya, Bu. Salam dari Ibu ya, Ibu turut berduka cita. Insya Allah husnul khotimah udah ya. Iya, Bu. Ya hati-hati dah. Iya, Bu. Makasih, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar berita kematian tuh mesti lemes. Oke, kita balik lagi ke materi. Gimana? Ada yang mau bertanya? Masih belum? Masih udah oke nih? Udah oke? Atau perlu Ibu jelaskan ulang? Sekedar pengetahuan aja ya. Mungkin gitu aja ya. Biar Boleh, Bu. nggak Boleh, Bu. ada. Nanti kalau nggak ngerti nanya lagi, Bu. Nanti kalau tak biarin gitu aja terus kalian, hah, apa itu? Dari mana dapatnya? Nggak tahu juga. Oke, kita mulai dari kalau yang ini udah oke mungkin ya, yang depan-depan ini. Kita dari itu aja tadi ya, dari CRM berarti ya. Tadi udah ditanya juga sama Dewi. Jadi CRM itu kita lebih berarti ke arah ini ya, ke arah customer ya, yang jelas sesuai dengan namanya customer relationship management, berarti lebih ke apa ya, membahagiakan customer mungkin ya, maksudnya dengan adanya CRM ini supaya kegiatan di dalam proses bisnis yang kita jalani itu juga lebih menarik, lebih menyenangkan customer, yang pastinya goal-nya adalah tetap berarti efektif dan efisien. Ya, jadi di dalam CRM ini ada beberapa contoh
aplikasi yang bisa dipakai. Salah satunya ini adalah SAP ya, Goldmine, Avaya ini sama saja mirip, cuma yang memang terkenal adalah SAP ini. Jadi SAP ini sebenarnya dia semuanya bisa ya, dia CRM bisa, dia SCM juga bisa. Jadi sebenarnya dia adalah software yang berbasis ERP, karena yang seperti yang kita tahu, ERP ini adalah integrasi atau gabungan dari SCM dan CRM itu. Jadi dia sebenarnya bisa dipakai untuk semuanya ya. Jadi ini, nah terus SAP ini dia bisa tadi karena dia sudah ERP ya, sudah berbasis ERP, maka dia adalah mendukung multi tugas tingkat tinggi. Jadi dalam kegiatan operasional perusahaan. Jadi semua lini juga bisa dia atasi. Ya, kemampuan tersebut dikarenakan SAP ada banyak modulnya ya. Jadi yang seperti yang kita tahu, inilah modul-modul yang ada di SAP atau bisa kita aplikasikan untuk CRM. Kayak tadi yang sudah Ibu jelaskan, mereka ini saling berkaitan, nggak bisa berdiri sendiri. Kalau mereka berdiri sendiri, maka dia tidak akan juga bisa untuk ya tadi membahagiakan customer gitu ya, goal-nya. Jadi sales and distribution tadi itu sesuai dengan namanya, sales dan distribusi ya. Jadi ada ada penjualan dan distribusinya, itu ada berarti ada sales, shipping dan billing ya. Jadi di situ semuanya customer order dan lain sebagainya itu diatur di satu modul. Jadi mungkin kalian mikir modul itu apa sih gitu. Modul itu adalah kalau misalnya di dalam sebuah sistem kita akan membuat bagian sales and distribution atau yang login adalah orang-orang sales and distribution. Berarti mereka punya halaman login sendiri. Halaman loginnya mungkin sama ya, satu untuk semua, tapi mereka punya username password sendiri dan mungkin bisa jadi yang membedakan adalah tampilannya. Ya, jadi yang membedakan adalah tampilan. Oh, untuk orang sales and distribution warnanya misalnya biru. Nanti yang material orang-orang procurement itu misalnya warnanya merah atau hijau misalnya. Ya, jadi bisa dibedakan dari situ. Modul-modul tuh berarti satu sistem sales and distribution ada, sistem material management ada, sistem production planning ada. Nah, mereka dijadikan satu, terintegrasi ke dalam sebuah CRM. Ya, jadi ada satu modul, itu maksudnya sama seperti modul yang kalian bikin, misalnya kalau praktikum gitu ya, satu modul, saya satu modul function, ya udah isinya function semua. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan modul, tapi ini modulnya adalah modul sistem informasi. Berarti di dalam sales and distribution itu ada proses misalnya shipping, pengantaran gitu ya, terus ada proses billing, pembayaran. Ya, jadi ada modul-modul itu, ada bagian itu atau kita sebut saja ada menu-menu itu, menu untuk bayar, menu untuk ngantar dan lain sebagainya. Ya, terus tadi misalnya yang kedua ada satu modul lagi untuk material management, itu lebih ke procurement, tadi juga udah dijelasin. Terus production planning. Jadi production planning itu untuk ngontrol aktivitas ya. Jadi perencanaan kegiatan produksi misalnya kalau di perusahaan produksinya mau ngapain aja. Misalnya produksi yang pertama kalau shipping tadi udah dapat dari sales and distribution. Jadi dia tinggal produksi. Misalnya dia perusahaan perusahaan komputer misalnya, komponen-komponennya kayak motherboard dan lain sebagainya sudah didapatkan, sudah ada. Nah, tinggal dia melakukan production planning aja. Oh, berarti hari pertama, minggu pertama ngerjain ini. Hari kedua, minggu pertama ngerjain apa, ya, dan seterusnya. Jadi dia punya planning yang bisa ngontrol aktivitas. Tercapai nggak? Ngisi nggak dia di modulnya, misalnya
pegawai yang ini harusnya dia ngisi dia masukkan motherboard ke dalam ini. Kalau udah misalnya dia centang, ya kira-kira seperti itu modulnya di dalamnya. Terus ada financial accounting tadi itu ya orang-orang yang memang ngatur pembayaran biasanya ya gaji, terus tagihan-tagihan ya, tagihan dari sini ya, tagihan dari sales and distribution masuk ke financial accounting. Controlling ini dia ngitung profit biasanya atau keuntungan, cost element accounting serta cost center accounting. Jadi ini lebih ke arah mungkin atasan ya, controlling tadi yang kemarin di video juga Ibu jelaskan bahwa ini controlling ini lebih ke arah top level management. Ya, jadi orang-orang atas ya, jadi CEO, CIO, mungkin direktur, komisaris dan lain sebagainya. Ya, itu dari sisi CRM, contohnya tadi SAP, ya SAP juga termasuk contoh dari SCM, ya kalau SCM di sini adalah yang berkaitan dengan supply, ya berarti gimana dia berhubungan dengan distributor atau supplier, ya contohnya itu SAP juga, tapi kalau yang di SCM ini yang lebih fokus adalah PeopleSoft, ya jadi PeopleSoft ini ya dia awalnya adalah untuk ngatur SDM sama akunting aja, tapi setelah itu dia bisa menyediakan semua ini. Ya sebenarnya tadi kenapa SAP juga masuk ke dalam SCM, yaitu karena ini juga sebenarnya dilakukan di SCM, ada sales and distribution, ada material management, itu sebenarnya juga bisa dilakukan di SCM, tapi ya yang jadi tapinya kalau CRM dia lebih ke arah customer gitu ya, ke depan, maksudnya berhubungan langsung. Sedangkan kalau yang SCM dia lebih ke arah belakang, orang-orang mendukung back office, lebih ke supplier, distributor, ya walaupun itu adalah orang juga tetap berhubungan langsung misalnya, tapi mereka bukan customer, bukan yang sekiranya bisa meningkatkan profit kita, ya. Jadi itu bedanya dia dengan SCM, ya, dengan SCM tadi, PeopleSoft tadi contohnya, ya. Jadi sebenarnya ya sama aja, bisa manufaktur, keuangan, sama aja, tapi yang diurus adalah lebih ke arah supplier dan distributor. Tuh dari PeopleSoft. Kalau dari ininya apa namanya dari historinya PeopleSoft berarti sekarang dia dimiliki oleh Oracle ya. Jadi dia akan semakin besar karena perusahaan besar yang make di dunia juga lebih banyak biasanya yang pilih pakai Oracle. Biasanya juga kalau misalnya misalnya di perusahaan nyari rekrutmen, yang ditanya biasanya bisa memahami Oracle nggak? Ya, biasanya Oracle dari sisi database dan lain sebagainya. Oke, itu ya dari sisi SCM. Terus dari sisi enterprise tadi atau enterprise resource planning, ini juga sudah ini ya, jadi sesuai dengan namanya enterprise. Enterprise itu berarti satu perusahaan besar ya. Terus ada resource planning-nya. Ini berarti dia mengintegrasikan tadi dua hal itu, yang CRM dan SCM. Ya, jadi modulnya jadi juga lebih lengkap, semuanya diatur ya, modul-modul ERP ini semuanya ada ya, kalau bisa dilihat di sini juga ya. Jadi ini ada core application, supply chain, execution, manufacturing. Jadi kalau misalnya Ibu lihat ada contoh skripsi juga yang di di ITS gitu mungkin ya, ada juga yang orang-orang SI itu yang membuat tentang ini, atau dia melakukan ERP atau membuat sistem ERP di sebuah perusahaan, membuatkan ERP gitu. Ya, jadi dia akan membuat berbagai macam modul ini. Jadi semuanya dia akan buat untuk supaya bisa
digunakan oleh perusahaan tersebut. Oke, mungkin itu aja penjelasan Ibu tentang 3 ini. Ada pertanyaan tentang 3 ini? Yang baru masuk, jangan lupa absen di SIA. Oke. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Masih oke? Sudah oke? Atau masih ngawang? Bu, mau nanya, Mm-mm. berarti yang di ERP juga ada sales and distribusinya juga yang kayak SCM itu, Bu, CRM. Iya, bisa. Kalau di ERP berarti dia semuanya. Di ERP itu semuanya. Yang dari ngurusin SCM dan ngurusin CRM. Ya, jadi semuanya. Jadi di ERP itu adalah integrasi 2 itu. Semuanya. Jadi CRM dan SCM. Semuanya dia atur. Oke, Bu. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalian sudah upload ini apa namanya tugas? Tugas Iya, yang kemarin, Bu. Udah, Bu. Udah. Terus udah upload ini belum? Ada yang sudah ngupload judul belum? belum, Bu. Belum. Judulnya diupload di mana, Bu? Upload di mana judulnya, Bu? Sebenarnya dijadiin satu sama itu nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih. Mungkin nggak apa-apa kalian mungkin masih mau diskusi dulu sama Ibu, silahkan. Ya. Kita masih mulai mungkin 2 minggu lagi lah. Oke, boleh mau tanya dulu boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, kalau kayak Tokped, terus Shopee gitu termasuk sistem informasi atau enggak? Termasuk. Tapi mereka itu lebih ke arah marketplace. Kalau yang kita lihat, mereka adalah marketplace ya. Ya, marketplace itu berarti sesuai namanya kalau di bahasa Indonesia kan berarti tempat belanja gitu kan atau pasar. Misalnya pasar gitu ya, tempat kita berbelanja. Nah, kalau kalian tanya di mana letak ERP-nya, di mana letak SCM dan CRM-nya, itu berarti kita lihat dari sisi perusahaan. Kita kalau CRM jelas berarti mereka sangat menerapkan CRM, ya, sangat menerapkan karena mereka sangat melayani pelanggan. Itu tujuan utama mereka. Berarti mereka fokusnya adalah lebih ke CRM. Nah, tapi CRM ini juga didukung oleh tadi modul-modul yang lain itu. Nah, yang itu berarti kita lihat dari sisi mana? Dari sisi di balik layarnya. Orang-orang yang ada di balik itu. Berarti mereka lebih, kalau yang kita lihat adalah lebih ke arah CRM-nya. Gitu. Tapi kalau kita misalnya lihat di mana letak ERP-nya, ERP-nya ya juga sama. Kita lihat dari balik layarnya yang mendukung supply-nya ya, kelihatan banget mereka marketplace itu juga termasuk ERP di sana, kelihatan bahwa ada supplier, ada distributor, accounting mungkin dari sisi belakang ya, kan pastinya yang kerja di Tokped ada gitu ya. Yang kerja di Tokped ada, itu juga di orang-orang accounting ya,
menilai. Tapi kalau yang kita lihat itu mereka lebih mengutamakan sisi marketplace-nya atau dia melayani customer-nya. Terus kalau misalnya kalian menanyakan juga, bisa nggak kita bikin kayak marketplace gitu untuk judul? Boleh, silahkan. Ya, boleh. Kita tidak akan membatasi dari sisi SCM atau CRM atau ERP. Ibu nggak membatasi itu. Yang penting, pokoknya dia ada di dalam tema. Ya, di dalam temanya adalah yaitu tadi, dia bisa melayani atau membantu pada saat pandemi ini. Tergantung kalian mau taruh di instansi kah, di organisasi kah, atau di berdiri sendiri tadi. Kalau berdiri sendiri kayak Topet itu ya silahkan, boleh juga. Itu. Gimana Jihad? Siap. Makasih, Bu. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Ada? Nggak ada? Sudah oke semua? Sekali lagi Ibu ingatkan, sudah absen semua? Udah, Bu. Mungkin Ibu bisa Udah? cek jaga-jaga Sudah, ada yang Sudah tadi saya, Bu. Oke, ini sekali lagi Ibu panggil ya, Eka Putri. Ada? Oh, mungkin apa ini yang pindah ke kelas sebelah ya? Pak Tony? Tony ada? Nggak ada? Iski? Iski ada? Nggak ada. Terus kayaknya yang 18 Bu, apa namanya? Izin yang buat ngelayat itu enggak Bu, yang 18, angkatan 18 mungkin. 18 nih cuma 2 orang. Oke, apa namanya? I Gede Bagus Wirawan. Nggak ada juga. Terus siapa lagi nih? Sumiati? Ada? Ada, Sun? Oh, pindah kelas B. Oke. Terus siapa? Aprilia juga pindah ya? Kelas sebelah. Oke. Basep, Septian Bayu, Sani Putra. Ya, hadir, Bu. Hadir, oke. Oke ya. Sekali lagi Bu tanya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Bu, nanya postes minggu depan tuh habis jam ini apa pas jamnya, Bu? Setelah kita diskusi gini. Ya, Bu, makasih, Bu. Setelah kita diskusi ya, jadi maksudnya tetap kita diskusi dulu, baru kita postes. Ya, jadi bahasannya sampai minggu depan. Sampai bahasan minggu depan. Siap, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti bisa kita akhiri? Atau mau ditambah apa lagi? Bu, ada yang ngechat, Bu. I Gede Bagus Wirawan. Oke. Jawab. Udah oke. Oke, udah. Sip. Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah? Kita akhiri berarti? Ya, kita akhiri ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau mau diskusi tentang judul, silakan. Boleh kalian chat Ibu atau kalian misalnya punya grup, kalian masukin Ibu sebentar, nanti Ibu keluar lagi, boleh juga. Itu ada yang melakukan seperti itu juga. Silakan ya. Terus buat yang belum bergabung di grup WA, dipersilakan linknya, jangan lupa nanti atau tanya salah satu anggota yang ada di sini. Ya, sekali lagi kelompok jangan sampai nggak punya. Ya, yang belum punya kelompok silahkan segera cari kelompok. Oke, itu aja ya.
Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Mau Assalamualaikum. nanya terakhir, Bu. Maaf. Ya. Nah, buat post-test itu materinya ada 3, Bu. 3 bab. Jadi konsep sekarang, konsep kemarin, hari ini yang di organisasi, terus yang minggu depan 1, ya, yang minggu depan. Ya. Videonya sebelum post-test kan, Bu, ya, diuploadnya? Iya. Kemarin itu kelewatan soalnya, kayak kemalaman. Insya Allah besok lebih pagi kok, ya. Oke, Bu. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Tadi Indira mau nanya, enggak? Nggak jadi. Oke, kalau gitu ya, kita akhiri ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama semuanya.